Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas laporan proyek mata kuliah pemrograman mobile dengan aplikasi Laundry yang beranggotakan saya Christopher Ferdianto dengan NIM 2200018392, ada Lutfa Nur Kasana dengan NIM 2200018402, ada Inesti Septiani dengan NIM 2200018403. Yang pertama di sini akan dijelaskan oleh Saudari Inesti Septiani. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah latar belakang. Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, kebutuhan masyarakat akan layanan yang praktis dan efisien semakin meningkat. Salah satu layanan yang semakin dibutuhkan adalah jasa laundry. Laundry bukan hanya sekedar mencuci pakaian, tapi juga merupakan solusi bagi banyak orang yang memiliki kesibukan tinggi dan terbatasnya waktu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Dalam konteks ini, aplikasi pencarian tempat laundry terdekat menjadi sangat relevan. Dalam situasi ini, aplikasi mobile menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan menggunakan teknologi berbasis lokasi, aplikasi dapat membantu pengguna menemukan laundry terdekat dengan cepat dan efisien. Aplikasi ini tidak hanya memberikan informasi mengenai lokasi, tetapi juga detail tentang harga dan jenis layanan yang ditawarkan oleh berbagai penyedia jasa laundry. Pengembangan aplikasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha laundry rumahan dengan memberikan platform bagi pelaku usaha untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Dua, ada tujuan aplikasi. Satu, mempermudah pencarian laundry. Aplikasi ini membantu pengguna menemukan tempat laundry yang terdekat dengan lokasi mereka secara cepat dan mudah. Dengan fitur pencarian berbasis lokasi, pengguna tidak perlu lagi mencari informasi secara manual atau bertanya kepada orang lain. Kedua, ada menyediakan informasi lengkap. Pengguna dapat mengakses informasi penting tentang berbagai tempat laundry, termasuk harga, jenis layanan yang ditawarkan, jam buka, dan ulasan dari pelanggan lain. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan yang lebih baik sebelum memilih tempat laundry. Tiga, menghemat waktu. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat menghemat waktu yang biasanya dihabiskan untuk mencari tempat laundry. Mereka bisa langsung melihat pilihan yang ada dan melakukan pemesanan tanpa harus pergi ke lokasi terlebih dahulu. Empat, meningkatkan aksibilitas usaha laundry. Aplikasi ini memberikan platform bagi usaha laundry, terutama usaha kecil dan rumahan, untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Dengan demikian, usaha laundry dapat meningkatkan visibilitas mereka dan bersaing di pasar yang lebih luas. Kemudian tiga, ada perancangan aplikasi. Alur kerja aplikasi. Di sini ada alur kerjanya. Yang pertama ada start, kemudian login, terus maka akan diproses. Kalau jika ya, masuk ke halaman utama. Jika tidak, akan kembali lagi ke login. Kemudian setelah halaman utama, kita mempunyai dua fitur. Pertama ada pilih layanan. Pilih layanan, masukkan data, pilih jenis layanan, kemudian data akan tersimpan di Firebase. Kemudian selesai. Kemudian ada yang laundry terdekat, yaitu cari lokasi. Maka akan diproses. Jika ya, akan pilih laundry. Jika tidak, akan kembali lagi mencari lokasi. Ketika udah pilih laundry, masukkan data, pilih jenis layanan, kemudian data akan tersimpan di Firebase, kemudian selesai. B. Kebutuhan data. Ada nama pelanggan, alamat laundry, dan berat laundry. C. Fitur yang terdapat pada aplikasi. Ada login, pencarian laundry terdekat, dan layanan laundry. 4. Hasil implementasi. Login XML. Di sini bisa dilihat ada codingan XML dari login, kemudian ada tampilan loginnya juga, di mana ada memasukkan email, password. Kemudian jika belum punya akun bisa berdaftar dulu. Kemudian eh, untuk penjelasan lebih detailnya tentang codingan XML ini, judul loginnya itu menggunakan text view dengan text login. Kemudian ada input email dan password menggunakan edit text untuk menerima email dan password dengan placeholder. Kemudian ada tombol loginnya itu menggunakan button untuk mengirim data login. Kemudian ada teks daftar menggunakan text view sebagai link ke halaman pendaftaran. Kemudian ada login Kotlin. Di sini ada codingan XM login untuk login Kotlin. Kemudian untuk detail penjelasan tentang codingnya yang satu ada inisialisasi. Yaitu yang ada activity login binding. Digunakan untuk menghubungkan layout XML activity login ke kelas ini menggunakan view binding. Kemudian ada eh, Firebase referensi ke Firebase real-time database untuk mengambil data pengguna. Kemudian, dua, validasi input login. Ada tombol login diatur dengan set on click listener saat tombol ditekan. Email dan password dicek apakah tidak kosong, email sesuai format, password memiliki panjang minimal 6 karakter. Jika tidak valid, muncul pesan error menggunakan request fokus. Kemudian ada pesan login, login action.
mengambil referensi data dari user di Firebase Real-Time Database, menggunakan add value event listener untuk membaca data secara real-time. Kemudian ada main Kotlin. Di sini ada codingannya, kemudian untuk penjelasan detail tentang codingannya, yang pertama ada activity main binding, yaitu untuk menghubungkan layout XML ke kelas menggunakan view binding. Kemudian ada RV Data Laundry Adapter, yaitu adapter Recycle View untuk menampilkan daftar data laundry. Kemudian ada data list untuk menyimpan daftar data laundry yang akan ditampilkan. Kemudian ada by serif, referensi ke Firebase Real-Time Database untuk mengambil data dari pet laundry. Kemudian eh, ada binding BTN submit itu mengarahkan pengguna ke Maps Activity. Kemudian bisa dilihat lagi untuk penjelasan yang lainnya. Untuk halaman utama home XML akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Lutfa. Wadah saudari bisa dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan halaman utama SML. Saya di-scroll ke bawah. Untuk codingan dan hasil runningnya seperti di gambar, dan penjelasan kodenya itu terdapat logo dan judul, terus opsi layanan itu menggunakan text view yang menampilkan pilihan layanan, terus daftar layanan itu terdapat Tricycle View dan tombol kirim terdapat button kirim dengan teks laundry terdekat. Kemudian ada data laundry SML berikut codingan serta tampilan hasil runningnya dan penjelasannya itu terdapat card view. Selanjutnya linear layout untuk menyusun elemen secara vertikal dan teks detail laundry yang berisi nama laundry, alamat laundry, dan harga laundry. Terus terdapat data laundry Kotlin yang codingannya berisi view holder untuk menyimpan referensi untuk elemen UI, kemudian bin berfungsi untuk mengisi data ke dalam tampilan di step item Recycle View, kemudion onCreate View Holder untuk membuat objek view holder, kemudian get item icon untuk mengambilkan jumlah item dalam daftar, kemudian onBinding View Holder untuk mengikat data dengan tampilan di view holder pada posisi tertentu. Kemudian ada update data untuk memperbarui data yang ditampilkan di Recycle View. Kemudian terdapat Maps. Berikut adalah codingan serta hasil runningnya dengan penjelasan kodenya. Terdapat search bar di linear layout. Terdapat edit text dan button. Terus terdapat search untuk mencari lokasi, button search, icon pencarian lokasi, kemudian peta, menampilkan peta interaktif menggunakan support map fragment dari Google Maps, judul daftar laundry, menampilkan teks laundry terdekat, kemudian daftar laundry menggunakan Recycle View. Layout ini menyediakan pencarian lokasi laundry, tampilan peta interaktif, dan daftar laundry terdekat. Kemudian terdapat Maps Kotlin, yaitu dengan penjelasan kode mmap untuk objek Google Map untuk peta, kemudian ViewSet Location Client digunakan untuk mendapatkan lokasi pengguna, kemudian RV Adapter dan Data List untuk menampilkan data laundry di Recycle View, kemudian Market List dan Search List menampilkan marker yang ditampilkan ke peta, kemudian Binding menggunakan View Binding untuk menghubungkan tampilan dengan kode, kemudian Google Map, peta diinisialisasi dengan support map fragment dan on map ready dipanggil pada saat siap digunakan. Recycle View menampilkan data laundry yang bisa dipilih untuk melihat detailnya. Kemudian terdapat halaman laundry SML dengan penjelasan kodenya. Terdapat informasi laundry menggunakan linear layout, menampilkan nama, tempat, alamat, harga, dan kapasitas, dan terdapat form input menggunakan layout yang berisi nama, nama pengguna atau nama yang akan laundry, berat baju, jenis layanan, dan tombol submit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Chris. Baik, di sini ada halaman data laundry Kotlin dengan penjelasan di mana data laundry ini adalah struktur dari sederhana yang digunakan untuk mempresentasikan informasi terkait laundry. Seperti alamat, di sini menggunakan string, defaultnya itu kosong, kemudian ada harga dengan integer, defaultnya itu 0,
Kemudian ada ID lokasi dengan string defaultnya kosong. Kemudian ada kapasitas pakaian dengan kapasitas maksimal pakaian yang dapat ditangani, yaitu integer defaultnya kosong. Kemudian ada latitude, terus longitude. Kemudian ada nama tempat laundry dengan string defaultnya kosong. Kemudian ada halaman detail activity Kotlin. Di sini ada kodenya, kemudian penjelasannya itu. Yang pertama itu menampilkan data tempat laundry dengan menampilkan nama tempat, alamat, harga, dan kapasitas berdasarkan data yang dikirimkan melalui intent. Kemudian ada input data pelanggan. Pengguna memasukkan nama, berat pakaian, dan jenis layanan seperti cuci kering atau cuci setrika. Kemudian data divalidasi untuk memastikan inputnya itu lengkap. Kemudian menghitung total biaya itu dengan cara cuci kering itu harga kali berat pakaian, kemudian cuci setrika itu harga kali berat pakaian ditambah 5.000. Terus juga ada menyimpan data ke Firebase. Data pelanggan seperti nama, berat pakaian, jenis layanan, total biaya itu disimpan dalam Firebase dengan ID yang unik. Kemudian pelanggan mendapatkan notifikasi keberhasilan atau kegagalan. Kemudian yang terakhir adalah navigasi. Jika data tersimpan, maka pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama. Di sini hasil running akan dijelaskan secara lengkap nanti setelah di Android Studio-nya. Kita langsung ke pembagian tugasnya. Dengan Christopher Dianto dan membuat coding Kotlin, bersihkan web service, membuat laporan, desain alur kerja, terus membuat layout kerja. Lutfan Nur Hasana membuat coding layout, membuat laporan, membuat coding Kotlin. Inestri Septiani membuat coding layout, membuat laporan, terus membuat coding Kotlin. Terus di sini kita akan langsung masuk ke dalam Android Studio-nya untuk melihat hasil runningnya. Mbak Inestri Septiani, dipersilakan share screen. Ini adalah tampilan hasil awal runningnya, di mana kita memasukkan email dan passwordnya. Kita tadi udah bikin username dengan nama tes@q.com dengan kata sandinya itu 123456. Silakan klik login. Kalau misalnya udah klik login, maka kita akan ke halaman utama, di mana halaman utama itu terdapat pilih layanan. Itu banyak sekali pilih layanannya, bisa scroll ke bawah. Kemudian bisa pilih laundry terdekat. Kita contoh aja pilih Laundry Express. Di sini udah ada alamat, harga, dan kapasitas. Kita juga cuma memasukkan nama dengan bajunya itu integer dan pilih jenis layanan. Kemudian kita submit, maka akan ada notifikasi sudah terinput. Maka itu akan masuk ke database Firebase. Terus kemudian kita bisa cari lokasi laundry terdekat. Atau juga UAD Kampus 1. Nah, di situ ada beberapa layanan. Kita bisa pilih aja cuci kilat. Seperti biasa, kita masukkan nama, berat baju, dan jenis layanan. Kemudian kita submit. Jika berhasil, maka akan ada notifikasi data sudah terinput. Udah. Sekarang kita akan masuk ke dalam Firebase-nya, bisa di screen oleh Mbak Lutfa. Nah, ini adalah tampilan real-time database atau data-data yang sudah tadi masukkan. Yang pertama ada yang tadi sudah dimasukkan, ada Inestri dengan cuci kering, terus berat bajunya 3 dengan total 45.000. Kemudian ada Christopher dengan cuci setrika, berat bajunya 5 dengan total 55.000. Itu adalah tampilan Firebase yang sudah dimasukkan atau yang sudah berhasil dari aplikasi yang sudah memasukkan datanya. Sekian dari kelompok kami. Jika misalnya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.